Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pemrograman OOP kita yang berorientasi kepada PHP. Jadi minggu yang lalu kita sudah mempunyai program menggunakan kelas, kemudian ada function, dan kemudian ada beberapa objek di sini. Ada objek produk ya. Nah, kemudian kita lanjutkan konstruk. Nah, jadi untuk menggunakan konstruk ini nanti kita bisa menyederhanakan parameter-parameter yang ada pada kelas produk. Nah, bagaimana cara menggunakan konstruk? Silakan Anda lihat program berikut ini. Coba saya agak besarkan sedikit. Oke. Nah, konstruk itu bisa kita gunakan di dalam kelas produk ya. Jadi jadi kita tidak menggunakan sebuah file, tapi langsung kita tambahkan di bawah di atas function cat atau keterangan. Oke, baik. Sini saya akan menggunakan public function dengan nama underscore, kemudian ada konstruk. Nah, ini dia ada konstruk. Oke, konstruk. Nah, ini kenapa memakai underscore di sini, dua kali underscore-nya, karena konstruk ini merupakan bagian dari magic method atau metode-metode spesial yang disediakan oleh PHP. Selain konstruk, sebenarnya masih banyak magic method yang lainnya. Nah, kemudian coba saya akan menguji coba dulu. Saya membuatkan contoh di sini. Saya akan menuliskan sebuah echo. Di sini echo titik 2 apa kabar. Oke, itu aja dulu. Nah, ini artinya metode ini akan otomatis dijalankan setiap kita membuat perintah baru di sini. Di setiap menjalankan produk, otomatis konstruk juga dijalankan. Oke, akan kita uji coba, disimpan dulu atau kita save as saja. Bisa di save as, kemudian simpan dengan nama konstruk PHP ya. Oke, save. Nah, ini sudah konstruk PHP. Kemudian kita buka di browser localhost op. Nah, ini sudah ada nama file konstruk. Oke. Nah, di sini sudah ada apa kabar, ada 3 kali. Nah, jika kita lihat di sini, nah kita memanggilnya itu ada 3 kali. Produk 1 new, pemanggilan objek ada 3 kali pemanggilan. Berarti dia akan mengeksekusi sebanyak 3 kali juga. Oke, baik, itu hanya untuk uji coba saja. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan di sini adalah setiap dipanggil nanti konstruk ini akan menerima parameter untuk mengisi properti yang ada di dalam kelas. Jadi ini ada properti nama, prosesor, memori, harga.
Nah, untuk itu setiap kali dipanggil nanti konstruk ini akan menerima parameter-parameter untuk mengisi properti-properti yang ada di dalam kelas. Nah, bagaimana caranya? Jadi di dalam konstruk ini nanti dia akan menerima variabel nama, kemudian ada prosesor, kemudian memori, kemudian variabel harga. Oke, jadi ada 4 ya, ada 4 di dalam konstruk ini. Nah, parameter nama, kemudian memori, dan harga ini sifatnya adalah parameter lokal, dan itu berbeda dengan parameter yang ada di kelas produk yang ada di sini. Ini berbeda, tidak sama. Jadi untuk itu berarti nilai yang dikirimkan oleh objek akan masuk ke variabel nama di dalam konstruk. Jadi ini akan masuk ke variabel sini di dalam konstruk dan akan digunakan untuk mengisi properti dari kelas produk. Nah, caranya bagaimana? Kita timpa properti yang ada di kelas dengan menggunakan perintah this. Mungkin masih ingat parameter ini, string this, kemudian di situ kita akan memanggil nama akan ditimpa dengan variabel nama. Nah, kemudian kita lanjutkan mengisi yang lainnya. Kemudian di situ ada kita ganti isi dengan kemudian ada memori itu ganti dengan memori. Kemudian ada harga isinya adalah harga gitu ya. Itu dia. Nah, oke. Jadi ini menimpa. Lalu kita cukup ini sudah dilakukan memanggil, sudah kita panggil dengan menggunakan variabel this dengan nama this gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan tampilkan, lalu kita cukup memasukkan parameternya di dalam objek. Coba kita hapus dulu, yang mana kita hapus? Kita akan menghapus yang ini dulu. Kita buat saja produk 1 dulu ya, atau yang inilah. Ini akan kita hapus. Nah, ini berarti ada produk 1 dengan produk 2. Yang ini kita hapus. Ini yang kemarin tidak dipakai. Ini juga daripada pening dihapus saja. Nah, di dalam produk 1 kita akan memanggil produk kelas produk, kemudian yang isinya nanti baru kita buat yang sesuai informasinya. Misalnya Lenovo
kemudian koma, kemudian ada core i10 misalnya, kemudian ada lagi memorinya 8 GB misalnya, kemudian ada lagi harganya 30.000. Sini kita buat 30.000 ya. 30 23. Oke, nah kemudian baru kita tampilkan echo produk. Cara menampilkannya produk 1 new, kemudian ini isinya. Oke, coba kita tes dulu apakah berhasil atau tidak. Kita simak saja di sini. Nah, ini terjadi kesalahan pada line 25 ya. Kita lihat di line 25 itu. Ini kita nonaktifkan dulu karena objek yang dipanggilnya sama. Kemudian ini juga kita nonaktifkan. Yang ini. Oke, coba kita tadi line 25 ya, coba. Nah, ini sama laptop terbaru Lenovo Core 10 8GB 3000. Itu sama saja, dan dengan menggunakan konstruk itu lebih sederhana. Nah, kemudian kita bisa juga memberikan nilai default pada konstruknya. Jadi kita bisa di konstruk ini kita bisa langsung menambahkan nilai default pada konstruk saja. Jadi nilai di parameter kelas itu bisa kita hapus. Coba kita hapus dulu. Jadi ya, ini nilainya kita hapus, kita tinggalkan parameternya saja. Oke, dan ini akan kita pindahkan ke konstruknya. Nah, oke, nama di sini kita buat sama dengan apa tadi, Lenovo. Kemudian prosesornya ini bukan Lenovo ya, prosesor ini sama dengan nama, ini nama ya, salah, nama itu sama dengan ini. Kemudian pros sama dengan prosesor, kemudian memorinya sama dengan memori. Kemudian di sini ada harganya ini kita buat harga kita buat 0 saja, 0. Oke, kemudian coba saya minimize, kecilkan dulu. Oke. Nah, ini adalah nilai default dengan memberikan nilai di sini. Parameter kelas, nilai di parameter kelas dihapus dan kita pindahkan ke konstruk. Kemudian di konstruk kita sudah memberikan nilai-nilai pada masing-masing. Lalu kemudian di sini di produk objeknya, pemanggilan objek, kita bisa membuat di sini misalnya
saya buat di sini produk 2. Nah, kemudian saya cukup membuatkan tadi Acer, kemudian saya buat misalnya di sini Acer tadi sudah ada Lenovo. Nah, kemudian baru di sini kita tampilkan dengan menggunakan echo keterangan. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, bisa Anda lihat di sini bahwa yang produk 1 itu menampilkan nilai asli Lenovo Core dan 3000, sedangkan laptop terbaru ada Acer. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ini yang kita buat pada objek produk 2. Saya hanya mengisikan satu saja nama produknya, dan yang lainnya sisanya adalah mengikuti nilai default. Nah, kemudian di sini ada prosesor, ini bisa diganti, memori itu disesuaikan dengan yang ada di sini. Ini tinggal dibuat saja memorinya apa untuk default. Nah, itu kira-kira tentang konstruk. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan object type. Jadi kita sudah punya kelas produk di sini. Saya save as lagi saya akan membuat objek namanya object type. Objek tipe ya. Oke. Objek tipe. Nah, untuk kita sudah mempunyai kelas produk yang dapat menyimpan data-data produk di sini. Kemudian kita ingin membuat sebuah fungsionalitas untuk mencetak informasi lengkap dari sebuah produk yang kita miliki. Lalu kita buat sebuah kelas terpisah. Jadi di sini saya buat sebuah kelas yang terpisah gitu ya. Jadi sebetulnya bisa juga menggunakan sebuah file, tapi pada kesempatan ini saya buat hanya di dalam satu file saja. Kemudian di sini saya akan membuatkan nama kelasnya adalah cetak info di sini cetak info produk. Nah, ini adalah sebuah kelas cetak info produk ya. Cetak info produk. Di sini saya buat sebuah kelas kurung kurawal. Nah, di dalamnya nanti diharapkan dapat memiliki fungsi hanya khusus, jadi tugasnya hanya satu, yaitu mencetak seluruh informasi produk, dan kelas ini hanya memiliki satu metode. Dan kita buat satu metode saja, yaitu dengan membuat function public function cetak. Ini saya buat metodenya adalah fungsinya adalah cetak ya. Oke. Nah, di dalam ini nanti, dan fungsi ini akan mengembalikan nilai dalam variabel. Saya buat misalnya variabelnya adalah info misalnya. Nah, variabel info ini adalah berupa string dengan informasi, misalnya di sini ada Lenovo, kemudian ada
tipe prosesornya, misalnya Core i10, kemudian ada memori 16 GB, kemudian misalnya di sini saya buatkan harganya Rp di situ Rp 30.000, tutup. Nah, misalnya saya ingin menampilkan informasi produk seperti ini tampilannya. Nah, kita bisa membuat dengan menerima inputan parameter untuk metode ini menjadi misalnya jadinya seperti ini ya. Di sini ada fungsi cetak, kemudian di dalamnya kita buat pemanggilan adalah produk di sini. Nah, di sini hanya khusus memanggil produk saja. Oke, produknya. Nah, produk. Nah, kemudian di sini, atau kita coba dulu yang ini. Apakah apa yang dihasilkannya di sini? Coba kita buat di sini new lagi. Misalnya produk 3 ya. Kalau tidak salah produk 1. Oke. Oke, ada saya buat sebuah inisialisasi lagi sebuah objek, yaitu info produk. Info produk 1 sama dengan new tadi apa, cetak info produk. Oke. Wah, ini salah nih. Ini kenapa di sini? Kita buat di bawahnya. Nah, di sini. Nah, kemudian baru kita tampilkan dengan menggunakan echo info produk 1 adalah cetak dalam kurung yang dicetak adalah produk 1, tutup. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Oh, belum. Di sini saya belum melakukan return, mengembalikan nilai return. Oke, return info. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini kenapa belum tampil ya? Ini dikarenakan kita belum memanggilnya di sini daripada produk ini tadi. Berarti kita bisa membuatnya di sini dengan menggunakan kurung kerawal. Kemudian di situ ada produk, yang akan diambil adalah nama, tutup kurung kerawal, kemudian di sini ada pemisah, kemudian kurung kerawal lagi. Ini saya copy saja dari nilai produk tadi. Di situ ada prosesor, kemudian koma, lalu kemudian ada
memori, lalu kemudian di sini kurung kerawal RP, di sini ada harga. Oke. Oke, ditutup. Nah, ini kurung kurawal ini digunakan untuk supaya tidak memakai pemisah yang ini, kutip 2 ya, tidak menggunakan kutip 2, kemudian baru kita cetak, itu dikembalikan nilai. Oke, kita lihat di sini kita ternyata salah. Ini adalah file konstruk yang lama, sedangkan kita sudah save as tadi ke file object type. Jadi kita masuk ke object type. Nah, di sini sudah ada Lenovo Core i10, kemudian harga 30.000. Ini sesuai dengan kita tampilkan tadi yang ada di sini, produk. Nah, ini dia. Lalu kemudian agar supaya fungsi cetak ini menerima spesifik kelas dari produk, maka kita tinggal tambahkan di depan ini sebuah parameter produk. Nah, seperti itu. Jadi fungsi cetak ini dia hanya menerima spesifik pada kelas produk saja. Kalau tidak, maka di sini dia bisa menerima apa saja di sini parameternya. Jadi oleh karena itu kita hanya memfokuskan pada kelas produk saja yang akan dipanggil. Oke, kita coba. Itu sama saja. Nah, misalkan di sini misalnya saya buat nilai yang lain, misalnya ini data acak saja, maka yang terjadi adalah error. Jadi dia mengirimkan sebuah argumen bahwa kelas cetak info produk dia harus berisi instan of produk. Nah, jadi inisialisasinya harus produk, tidak boleh yang lain. Makanya di sini kita bisa memaksanya untuk mencetak kelas produk 1 saja di sini. Oke, itu kira-kira tentang object type. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.